Iya, oke guys, sebagai sama gue ya karena data gak bisa bohongnya. Oke, hari ini Kamis ya John tanggal 21 November 2024 ya. IHSG dalam posisi eh turun ya. Oke, iya kenapa belakangan ini berapa minggu ini lu lihat kelihatan susah naik ya itu karena yang pertama The Fed itu udah ngasih semacam pidato bahwa dia tidak akan menurunkan suku bunga. Ya, kenapa? Karena dia melihat kenaikan data inflasi di dari 2,4% naik ke 2,6 di US sehingga menurut dia ini bahaya kalau diturunkan suku bunganya. Nah, hal itu juga ini jadi berita negatif. Yang kedua, berita negatif dalam negeri adalah PPN 12% ya, yang akan segera berlaku Januari. Ya. Nah, jadi gue intinya mau bahas ini hari ini ya. Semuanya akan berkesinambungan dari The Fed, Donald Trump, Indonesia, termasuk nanti kenapa impactnya ke saham itu gimana dan that what we supposed to do ya dan kita harus ngapain gitu loh ya di situ sebagai investor saham. Nah inilah yang mau gue corcolin hari ini. Ah dan yang ketiga juga karena stimulus dari China itu sendiri ya. Ya China juga ekonominya belum pulih dan masih terus ngasih stimulus. Nah, dan juga kabar buruk yang terbaru juga BI juga tidak menurunkan suku bunga. Ya karena BI jadi kelihatan bingung, kita perhatiin ya serba salah. Kalau dia turunin nanti dolar makin menguat, kalau dia nggak turunin daya beli makin melemah. Seperti itu. Nah ini John yang mau gue bahas ya hari ini. Nah kekisruhan, kesulitan termasuk UMKM di Indonesia saat ini ya. Ya sampai hubungannya sama PPN 12% gitu kan. Ya, itu memang salah satunya ada hubungannya dengan The Fed ya. The Fed juga yang tidak mau menurunkan suku bunganya ya. Dan gini juga John, kenapa ini jadi berkaitan ya? Karena gini John, ada semacam pemahaman ya di kalangan bank sentral di seluruh dunia. Dan ini sumber masalahnya, menurut gue sumber masalahnya di sini. Kenapa di Indo bisa terjadi deflasi 5 bulan beruntun? Sumber masalah, gue kemarin baca satu artikel ketua LPS bingung sama data ekonomi ini John ya, bingung. Ya. Bingung sama data ekonomi. Ya. Nah ini ya, ini gua akan bacain ya. Ini makanya kenapa terjadi kebingungan seperti ini sekarang ya. Bahkan di antara orang yang bisa dikatakan ahli di bidang ini. Nah, gua takutnya di Indo juga jangan-jangan pemangku kebijakannya juga bingung gitu loh. Jangan-jangan John, ya kan kita baca deh ya. Semua ada ini ya. Ini berita baru John ya. 20 November nih. Semua data ekonomi agak membingungkan dia bilang. Kita harus waspada. Nah, ya. Lembaga penjamin simpanan masih mempelajari situasi perekonomian yang cenderung membingungkan. Nah, ini John ya, membingungkan. Kenapa? Gini lagi-lagi John, gue tetap bilang bahwa kalau selama kita masih menganggap inflasi 2% itu prestasi, salah besar kalau menurut gue. Inflasi 2% itu terjadi karena daya beli hancur, bukan prestasi. Celakanya target inflasi 2% ini dijadikan standar banyak bank sentral di seluruh negara ya sebagai standar baku ya seolah-olah dianggap prestasi cuma nanti mereka bingung loh gue sudah turunkan inflasi sampai 2% loh kok outputnya malah hancur lu cek hari ini ya lu cek hari ini berapa inflasi Inggris dan Jerman kita buka John ini katanya kan bilang katanya inflasi semakin kecil kan harus semakin bagus betul ya inflasi semakin kecil semakin bagus tapi mereka bingung loh kok udah gua kecilin kok bukan terjadi bukan bukan ekonominya yang meroket kok ekonomi gue malah hancur ya. Oke, England inflation today ya. Nih, kita buka John datanya ya.
Jadi salah besar kalau dibilang kalau Jerman sama Inggris sekarang gara-gara inflasi yang tinggi. Bukan. Kalau lu lihat inflasinya, karena justru malah rendah. Nih, ya. Hanya 2,3%. Ya, kemarin bahkan sempat nyentuh 1,7. Ya, 2,3. Ya. Kenapa? Kenapa justru inflasi kecil ini malah mereka jadi krisis? Ya, karena inflasi kecil ini didapat dengan menghancurkan daya beli, John. Jadi ketika The Fed menaikkan suku bunga, Bank Inggris juga ikut menaikkan suku bunga bank sentralnya ya, sehingga duit dari masyarakat Inggris ini ditarik, daya beli mereka hancur. Jadi sebenarnya yang menghancurkan ekonomi mereka adalah para ekonom mereka sendiri. Tapi mereka bingung, ya yang mereka anggap sebagai prestasi, sesuatu yang mereka anggap sebagai prestasi. Jadi lu kalau lu bertanya apakah inflasi Inggris besar, enggak, kecil segini doang tuh. Pada saat tapi justru inilah karena sekecil inilah yang bikin masyarakat di Inggrisnya susah. Demikian juga kalau lu buka data inflasinya Jerman sama. Kenapa? Karena mereka ilmunya sama. Inflasi harus 2%, ada targetnya, John. Ya, kita buka. Ini inflasi Jerman. Ya. Nah, di sini, John. Sekarang dua, kemarin sempat tembus 1,6. Nah, katanya menurut teori yang dipelajarin ya, ya. Kalau inflasi kecil harusnya terjadi ekonomi bakal meroket kata karena mereka menganggap itu sebuah prestasi. Tapi yang terjadi adalah ketika inflasi mereka hajar sampai di sini, yang terjadi apa? Kehancuran ekonomi. Sekarang Indonesia inflasi di mana? Sama. Nah, ini yang bikin orang bingung gitu. Bukan bingung ya sebenarnya, itu tadi kalau menurut gua salah memahami apa itu inflasi gitu loh. Lu cek inflasi Indonesia berapa sekarang? Ya kita cek. Tuh, 1,7 ya. Ini ini John. Jadi nih gue akan kasih lu satu data ya. Kenapa gue bilang inflasi 2% di bawah itu jelek? Justru ini bukan prestasi ya, tapi ada yang anggap ini prestasi. Celakanya gini, John. Sesuatu yang sebenarnya bukan prestasi dianggap prestasi. Nah, itu yang gawat. Akhirnya terjadi kebingungan. Loh, bukannya inflasi kecil bagus ya? Kok jadinya deflasi 5 bulan beruntun, kelas menang hancur. Lo apa yang terjadi nih? Akhirnya banyak yang bingung, John. Nih, gua akan buka satu data buat lo ya. Ingat kita pernah inflasi 5% nih. Ya, di sini ya. Sorry, gua buka data 5 tahun di 2022 nih. Lo akan tercengang, justru pertumbuhan ekonomi kita paling dahsyat waktu inflasinya 5%. Ini gue buka ya. Indonesia GDP growth. Nih ya, ini gue buka. Ini gue akan buka data ke lu ya. Satu data ini. Ya, oke. Ini GDP-nya Indonesia dan ini inflasinya Indonesia. Ya, kita lihat 5 tahun ya. Nih, buka 5 tahun. Eh, jangan 3 tahun dulu. Nah, lo perhatikan ya John ya. Di saat inflasi kita saat itu ada di range ini Indonesia ya. Nah, di range segini ya. Sorry, sorry 5 tahun, data 5 tahunnya. Nih. Di 2022 kita belum lama kok ngalamin inflasi 5% ya. Waktu itu di awal 2022 nih sampai awal 2023 nih ya. Ya. Justru ketika inflasi kita di range 5%-an, John. Ya. Inflasi kita di range 5%-an, pertumbuhan ekonomi kita itu di sini, John. Nih, 5,4 dan sempat nyentuh 5,7. Ingat ya, coba lu lihat. Sempat nyentuh 5,7. Tapi begitu suku bunga dinaikin, waktu itu kan karena The Fed ya, naikin. Persis di bulan-bulan ini waktu itu, ya, kita langsung ngedrop pertumbuhannya 5, ya, ngedrop lagi 4,9, ya, 5, 5, dan sekarang tambah ngedrop 4,9. Itu terjadi justru ketika inflasi lo hancur.
inflasi lu jatuh. Ya. Jadi ketika inflasi lu jatuh di titik segini 2%-an, ya, justru di saat itulah pertumbuhan ekonomi lu melemah. Justru ketika inflasi lu 5%-an, di sini lu dapat cetak rekor tinggi 5,7. Artinya apa? Inflasi itu diperlukan, John. Diperlukan. Ya. Nah, celakanya adalah ketika kalau yang berkepentingan pemangku kebijakan menganggap inflasi 5% ini berbahaya dan segera harus dijinakan ke 2% di sini nih, ya. Nah, itulah jadi bahaya, John. Dan menganggap ini prestasi. Nah, itu John yang terjadi ya. Justru ekonomi kita bagus. Kita kan belum lama nih. Coba lu pikir-pikir kemarin kita di bulan Januari 2002. Oke, nggak usah Januari, waktu baru-baru nih di bulan ini ya. September 2022 kan lo pernah nih 5,9%. Menurut lo emang berbahaya banget apa inflasi 5,9%? Nah, coba lu balik-balik lagi deh. Ternyata enggak kan? Enggak seberbahaya yang diduga kan? Ya, tapi ada beberapa kalangan yang menganggap itu berbahaya, John. Karena berbahaya harus segera dijinakan ke 2%. Nah, negara-negara seperti Eropa ya, oke, ya. Jadi ada semacam gini, John, di dunia ya, ada semacam peraturan bahwa banyak bank sentral di seluruh dunia itu menjadikan inflasi 2% itu sebagai target. Ya. Nah, 2% target ini secara luas mulai diadopsi dari banyak bank sentral dunia, ya. Itu sebenarnya dulu berasal dari New Zealand, Selandia Baru, dan secara mengejutkan sebenarnya target inflasi 2% ini nih, lu perhatikannya. Itu tidak berasal dari studi akademis. Enggak. Ya, tapi malah dari semacam komentar yang ngasal aja, maksudnya komentar spontan aja, offhand comment ya. Jadi bukan target inflasi 2% itu bukan berdasarkan kajian akademis. Benarkah inflasi 2% itu bagus untuk ekonomi? Bukan dari situ, bukan, tapi hanya random komen aja ketika sebuah interview televisi ya di akhir 1980 ya, New Zealand itu dia menghadapi periode inflasi yang tinggi ya di akhir 1988. Inflasi baru aja turun dari 15% ke 10%. Nah, New Zealand saat itu Menteri Keuangannya Roger Douglas ya ditekan di sebuah wawancara televisi ya mengenai apakah pemerintah New Zealand saat itu sudah puas dengan inflasi yang saat itu turun dari 15 ke 10 meskipun masih tinggi ya. Nah, Douglas menjawab bahwa dia nggak puas ya, dan dia mengatakan dia sebenarnya maunya secara ideal mau inflasi itu ada di angka 0 sampai 1%. Nah, jadi ini komen random dari seorang Menteri Keuangan New Zealand, komen yang hanya karena ditekan dari interview, bukan berdasarkan studi akademis gitu loh ya. Nah, pada waktu itu tidak ada target di dunia itu nggak ada target inflasi itu harus berapa ya. Dan pidatonya saat itu benar-benar statementnya itu hanya berdasar off the cup, itu hanya berdasar suatu yang spontan ya John ya, suatu yang spontan. Nah, tapi sekarang ya John, gara-gara New Zealand itu banyak negara ya sekarang mulai mengadopsi deh John ya, mulai mengadopsi target inflasi 2% dan hampir menjadi semacam acuan bagi semua central bank di seluruh dunia. Kanada dan Inggris ya dengan segera mengadopsi target inflasi 2% itu ya. Demikian juga central bank lainnya. Nah, The Fed sendiri tidak pernah secara resmi mengadopsi 2% sampai tahun 2012. Barulah pada tahun Januari 2012 ya, The Fed di bawah kepemimpinan dari Chairman Ben Bernanke ini benar-benar resmi mengadopsi target inflasi 2%. Nah, di sini John, masalah di sini. Nah, masalahnya di mana tuh John? The Fed, si Powell ya, ketika dia melihat, kita buka US inflation dulu lah ya supaya enak ceritanya, US inflation today. Nah, ini yang ngaruh ngaruh ke kita juga John, ngaruh ke pasar saham kita juga. Nah, oke, kita buka dulu. Ya. Saat ini kan ketua The Fed si Powell, Powell gitu kan. Nah, kemarin waktu September inflasi itu 2,4%. Ya nggak? 2,4. Ketika si Powell melihat data terbaru naik ke 2,6,
Si Powell menganggap, wah bahaya nih. Ya nggak? Data ini berarti artinya kita tidak boleh lagi untuk saat ini tidak perlu menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena dia turunkan suku bunga, jangan-jangan inflasinya ke 3%. Wah, gawat ini. Nah, akhirnya si Powell mengeluarkan pidato bahwa dia tidak akan menurunkan suku bunga dan ngefeknya ke pasar saham kita sekarang di Indonesia. Dan juga itu juga pasti bikin gubernur BI pusing tujuh keliling. Bingung dia mau turunkan dengan data deflasi. Ini kan deflasi nih kemarin kan ya. Sebenarnya dia mungkin maunya menurunkan John ya, tapi dia karena si The Fed-nya tidak mau menurun, kalau dia turunkan nanti dolar naik, dolar menguat dan itu ya itu jadi dilema sendiri buat dia. Nah intinya John ya, kekolotan ketika sebuah sentral bank di sebuah negara di The Fed ini dikelola oleh orang yang kolot, kalau menurut gua, ya mungkin ada UU-nya di situ, ya ada UU-nya, betul. Tapi gini loh, ini kan undang-undang sama, kita di Jawa PPN 12%. Sudah ada undang-undangnya. Padahal orang itu dipekerjakan, John, karena dia memiliki hikmat untuk menafsir sebuah undang-undang. Contoh, lu tahu nggak kalau kata hakim itu kan dari bahasa Arab ya, hakim. Itu kalau kata bendanya hikmat. Jadi hakim itu adalah seorang yang berhikmat, mempunyai kebijaksanaan hikmat dalam menafsir hukum dan undang-undang. Contoh, hukum undang-undang lalu lintas. Lu lampu merah, lu tidak boleh terobos. Atau lu tidak boleh lewat jalur busway. Tapi polisi di tengah jalan harus mempunyai hikmat, tidak bisa menegakkan hukum itu secara letterlet, secara harafiah begitu. Contoh misalnya kalau lagi ada orang udah sekarat di ambulan, maka dia boleh boleh lewat jalur busway, boleh terobos lampu merah, boleh, tidak salah. Secara undang-undang kalau lo lihat letterletnya kayak salah ya, tapi penegak hukum di jalan itu mengatakan itu boleh. Nah, demikian juga ketika PPN 12% itu mau dinaikkan, selalu kan alasannya ini sudah sesuai undang-undang ya. Padahal penafsir hukum yang berkepentingan boleh menunda, boleh mengkaji, harusnya boleh. Tapi seolah-olah dibikin tidak bisa, tidak bisa diintervensi lagi begini-gini ya. Masyarakat kan jadinya semakin kecewa kalau menurut gue kalau cara berpikirnya seperti itu. Nah, balik dulu ke sini ya. Nah, ketika sebuah bank sentral dikelola oleh orang yang pemikirannya, kalau meskipun ada undang-undangnya memang 2%, tapi kan dia memegang jabatan gubernur The Fed itu dia harus punya hikmat, harus bisa menilai. Itu apa benar gue inflasi 3% berbahaya? Kan seperti itu. Nah, dia harus bisa menilai. Nah, karena dia kekolotannya itu, makanya si Donald Trump dan Elon Musk itu kan, ya dia kelihatannya nanti mau bakal entah gimana bakal ribut sama The Fed ya. Donald Trump versus The Fed. Ya. Kenapa? Kenapa terjadi demikian? Jadi gini John, Donald Trump itu dia punya kebijakan, dia mau cut taxes, mau potong pajak, ya, untuk membos ekonomi. Ini ya, jadi lo tahu kenapa Donald Trump ini ngincar si Powell. Ya, dia mau nyerang si Powell dan si Elon Musk juga mendukung si Donald Trump. Kenapa? Karena Elon Musk dari dulu tahu si Powell ini kolot orangnya. Ada kebijakan The Fed yang ngaco. Pokoknya cara paham dia soal inflasi itu ngaco. Menurut si Elon Musk. Ya. Nah, ketika si Donald Trump potong pajak, otomatis inflasi naik. Nah, si Trump menginginkan ini terjadi supaya ekonomi boosting gitu loh. Ekonomi naik. Akan jadi masalah kalau bank sentralnya dipimpin oleh orang sekolot Powell, ya. Ya inflasi naik dikit aja dia langsung naikin suku bunga. Ya, ketika inflasi naik yang sebenarnya inflasi itu positif, ya, cek. Ya oke, sebenarnya inflasi itu positif, tapi sama Powell ditafsir negatif, langsung dinaikin suku bunga. Ya tidak terjadilah pertumbuhan ekonomi itu. Nah, ini makanya nanti ketika Trump nanti udah dilantik belum sih ya, setahu gua ketika nanti dilantik yang akan dia incar itu si The Fed punya kerjaan. Nah, seperti itu John. Jadi kenapa Donald Trump itu sangat ngincar The Fed-nya. Nah, demikian juga John, kita di Indonesia ini ya. Tadi gua udah ngasih lu sebuah data ya. Ini miris loh sebenarnya loh ya. Kita sekarang cuma tumbuh 4,9.
Pernah nggak kita tembus di 5? Pernah nih. Ini belum lama kita naik di 5,7 justru saat inflasi 5%. Nah, akan jadi masalah John ketika para pemangku kebijakan yang bekerja di bidang ekonomi itu, yang di bidang ekonomi itu ya, merasa ini berbahaya inflasi 5%. Ya, inflasi ini berbahaya, dihajar ke sini. Sebenarnya masyarakat tuh udah kehajar, John. Ya ketika suku bunga naik dari BI ya sampai 6%, masyarakat tuh ini udah terbukti nih. Ini daya beli masyarakat udah hancur ini. Makanya inflasinya kecil. Jadi inflasi kecil karena daya beli masyarakat udah hancur. Bukan prestasi. Nah, celakanya kalau ditafsir prestasi. Dari sisi moneter, sebenarnya duit masyarakat udah ketarik. Udah. Tapi dari sisi fiskalnya, kayaknya nggak peka atau nggak gimana, masih terus lagi mau menaikkan pajak dan PPN, tapera, PPN, apalagi asuransi wajib. Nah, kebijakan dari sisi ininya akan nyedot lagi. Dipik, lu bayangin nggak inflasi sudah sekecil ini nih 1,7, lu masih mau disedot lagi duitnya. Gue cuma nanya nih, ini bakal jadi kayak apa gitu. Ya, makin daya beli makin hancur kalau menurut gua itu bukan rocket science, John. Pasti daya beli itu bakal makin hancur. Nah, ya itu ya itulah John ya. Yang jadi masalah ketika di bidang dari fiskalnya sendiri masih terus mau naik. Sebenarnya gini John, emang kalau PPN nggak dinaikkan, emang berbahaya itu enggak John? Enggak ya. Karena kita ada yang namanya konsep debt monetization ya. Ya apa itu debt monetization? Ya bisa nggak PPN itu nggak dinaikkan? Bisa. Ya tapi kan dinarasikan seolah-olah kalau PPN tidak naik negara ini dalam bahaya tidak bisa membayar ini tuh padahal enggak. Debt monetization atau monetisasi hutang adalah sebuah kebijakan di mana central bank membeli hutang pemerintah dengan uang ini terjemahannya gimana, uang yang tidak menghasilkan bunga ya atau gimana yang secara permanen meningkatkan suplai uang lah di masyarakat. Jadi intinya sentral bank itu membeli utang pemerintah, surat berharga pemerintah itu dengan melalui mencetak uang baru. Jadi bisa nggak PPN tidak naik tapi dibayarnya pakai ini? Bisa, John. Bisa. Cuman lagi masalah. Cuman ada harga yang harus lu bayar, Joni. Ya. Jadi kasarnya itu central bank mencetak uang baru sehingga uang baru beredar dan harga yang harus lu bayar kalau PPN nggak naik ya itu inflasi ya inflasi naik ya. Cuman jadi masalah kalau pemegang kepentingannya menganggap inflasi 5% itu berbahaya, maka dia nggak akan ngambil opsi ini, John. Nah ini John, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Kalau si pemangku kebijakan menganggap inflasi 5% itu berbahaya, dia tidak akan mengambil opsi ini. Ya, tapi kalau si pemangku kebijakan menganggap inflasi 5% tak berbahaya, dia akan ambil opsi ini. Dia nggak akan ambil opsi naikin pajak, naikin PPN. Itu aja masalah tafsir aja itu John. Sekarang masalah tafsir. Nah, sekarang makanya diperdebatkan. Betulkah inflasi 5% seberbahaya yang diduga? Ya, seberbahaya yang diajarkan oleh The Fed ternyata tidak benar ya. Karena kalau lo lihat hari ini di India, India inflasinya 6,7 6 sampai 7%. India fine-fine aja, bahkan pertumbuhan ekonominya 7 sampai 8%. Jadi tidak benar inflasi 5%, 6%, 7% itu berbahaya, itu tidak benar. Demikian juga di zaman Pak SBY, kita inflasi rata-rata 8% setahun, John, bahkan pernah 17%. Apakah negara kita bangkrut? Tidak benar. Ya. Tidak benar ya. Jadi ketika pemangku kebijakan secara kolot menganggap bahwa inflasi harus 2%,
dan sangat ketakutan kalau 3% ya. Artinya dia sangat ketakutan, kekolotnya mirip Powell gitu ya. Ya, dia sangat ketakutan dengan inflasi 3%. Maka dia tidak akan mengambil opsi ini. Tidak akan. Opsi yang akan selalu dia ambil adalah menaikkan pajak selalu. Karena ini ngikutin konsepnya The Fed gitu loh. Itu yang padahal konsep inflasi 2% ini baru diadopsi The Fed tahun 2012. Ini konsep yang baru juga sebenarnya ya, belum terlalu lama ya. Jadi menurut gue ya John ya, sebenarnya opsi ya makanya akhirnya kan menimbulkan kebingungan ya tadi kalau lo baca artikel ketua LPS itu juga sampai bingung kok data kelihatan baik-baik aja tapi kok banyak BPR bangkrut bank bangkrut gitu ada apa nih ya ada apa ya sebenarnya kalau menurut gue ya itu aja sih di sini aja kalau kalau pemangku kebijakan lebih fleksibel John dalam arti nggak apa-apa 3 sampai 4 atau 5% inflasi dia nggak perlu naikin pajak nggak perlu naikin PPN kelar ya. Pernah nggak kita di COVID, John? Lu sadar nggak, John? Lu waktu COVID, lu dari mana lu bisa dapat bansos segitu banyak? Itu pemerintah duit dari mana? Ya, dari mana? Ya ini duit ini demonetization ini yang duit ngutang. Ngutangnya ngutang lokal ya, cetak duit baru. Jadi ingat ya kalau BI dia beli utang pemerintah, dia itu cetak duit baru. Ya, dia itu cetak duit baru, John. Ya, dia cetak duit baru. Artinya duit baru itu beredar di masyarakat. Kayak COVID lah, waktu COVID lu coba tanya dari mana sih dana bansos pemerintah itu, dia cetak uang baru, Joni. Jadi uang barunya itu jadi banyak beredar masyarakat. Nah, inflasinya terbang. Inflasinya terbang waktu udah mulai nah, inflasinya terbang sampai ke 5,73. Ini bener nggak? Bukan ini. Inflasinya terbang sampai nah di sinilah ya sampai 5,9. Kenapa? Karena duit beredarnya banyak. Cetaknya banyak banget waktu itu. Nah, pertanyaannya apakah lu waktu itu inflasi 5,9% berbahaya saat itu? Enggak, enggak. Nah, jadi masalah ketika pemangku kebijakannya itu menganggap duit yang tadi gue cetak di COVID ini harus gue tarik lagi. Harus gue tarik karena gue merasa ini inflasi berbahaya nih. 5,2 ini berbahaya. Wah, gue harus tarik. Caranya gimana? Wah, gue harus naikin pajak yang banyak, PPN termasuk ini supaya masyarakat. Masalahnya Joni yang kurang pekanya gue apa ya? Dari sisi fiskalnya gitu ya, kurang pekanya. Duit masyarakat waktu The Fed naikin bunga udah ketarik sama BI. Ini udah ketarik, udah sampai mampus nih di sini lu daya beli lu udah tinggal segini gitu ya, inflasi cuma segini. Lu masih mau di PPN-in 12% dan segala macam. Nah, itu John, masalahnya di situ John. Ya, itu aja sih. Nah, kalau ini nah ini kan kemarin tadi gue lihat berita terbarunya DPR itu bilang PPN 12% bisa ditunda. Bisa. Jadi dari Kementerian Keuangannya punya hak tanpa perlu berkonsultasi dengan DPR ya. Dan katanya juga DPR juga masih tunggu instruksi Pak Presiden ya. Tapi kalau memang nanti terjadi John dan ternyata ini PPN 12% tidak dibatalkan. Ya udah John ya, lu siap-siap IHSG-nya begitu-begitu. Agak lama jalannya ya kayak begini. Nah, sebagai pelaku investor saham, John, yang bisa lo lakukan sekarang lo cari tetap perusahaan bagus, tetap screening seperti biasa, lo andalkan dividen, tetap seperti itu. Ya, ya lo bisa beli ya. Contoh misalnya BBRI lagi terdiskon hari ini, itu juga bisa. Memang nanti kalau memang masih terus, eh, maaf ya, misalnya dalam pemerintahan 5-10 tahun ke depan, kalau pola pikirnya masih terus inflasi 2% adalah prestasi dan terus cara naikinnya adalah pajak, gua rasa ya mungkin naik ya, ada pertumbuhan ekonomi ya paling banter ya 4 aja, 4 ya kayak gini-gini lah, paling banter 4 atau 5. Kalau mau berharap ekonomi naik 6, 7, 8 itu berat. Ya kenapa? Karena ini secara data sudah dibuktikan kalau lo pengen tembus 5,7, inflasi harus naik, harus di ada titik 5 ya. Makanya Pak SBY 10 tahun itu dia bisa pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%, 6,4%. Itu inflasinya 8% tahun, Jun. Rata-rata gue itu. Ya.
Nah, kalau masih terus berpikir bahwa inflasi kecil itu adalah sebuah prestasi, ya outputnya lu cuma naik 4,9 gitu loh. Nanti lo akan bingung sendiri kalau menurut gua ya. Bingung sendiri loh. Kok gua sudah menghajar inflasi sampai 2%, kok tidak meledak pertumbuhan ekonominya? Kok tidak naik 7%, 8%? Nah, itu. Nah, celakanya di pasar modal kalau memang tumbuhnya cuma 4,9 ya IHSG nggak bakal wow-wow banget. Naik sih, cuman nggak bakal wow-wow, lambat aja. Seperti itu. Ya mungkin saham yang oke menurut gua rekomendasi ya perbankan dan batu bara. Itu saham yang kelihatannya stabil, paling stabil menghadapi gonjang-ganjing seperti ini. Nah, nah oke John gitu aja dari gue ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa